Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 8 putra dan putri rahimani wa rahimakumullah. Sudah disebar pengumuman, insyaallah kita akan masuk di akhir bulan Agustus. Persiapkan diri antum dan antuna. Dan Ana berharap antum dan antuna semuanya bisa masuk mengikuti pelajaran tatap muka. Yang mana sekarang antum sudah cukup lama ya belajar di rumah. Dan saya kira yang nge-view pelajaran sedikit. Soalnya viewernya di tempat saya juga dikit-dikit. Kayaknya nggak semuanya nge-view juga. Ya mau gimana lagi. Wong saya juga ndak lihat antum juga ndak lihat saya. Jadi ya kalau antum pengen niatnya tulus ikhlas untuk menuntut ilmu, datanglah ketika di situ ada kesempatan. Pada pelajaran kelima ini insyaallah kita juga akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang banyak bagi kita dan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung saja ya masuk ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dia yang ansha'akum, yang menciptakanmu, wa ja'ala lakum, dan menjadikan bagi kalian itu pendengaran dan juga penglihatan. Wal afidah, dan juga ya, perasaan hati. Afidah itu ya feeling kalau bahasa kita, hati. Namun tetapi qalilan ma tashkurun. Tapi ternyata banyak sedikit yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penglihatan, memberikan kita pendengaran dan juga memberikan kita afidah. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalilan ma tashkurun. Dan di antara bentuk syukur ini ada 3 ya. Syukur ini ada 3 sebagaimana sabar. Sabar juga ada 3. Syukur juga ada 3. Yang pertama syukur itu mengucapkan dengan lisan kita. Alhamdulillah. Yang kedua syukur itu keyakinan dalam hati bahwasanya ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang ketiga, bentuk syukur yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum punya mata, punya telinga, punya hati, pikiran, antum gunakan untuk menuntut ilmu, itu adalah wujud syukur yang paling baik. Wujud syukur yang paling baik. Makanya di pelajaran hadis yang bab-bab awal tentang fadhail, tentang keutamaan menuntut ilmu, itu kan orang yang menuntut ilmu saja, dia nggak paham, dia ngantuk, dia mendatangi majelis ilmu saja, itu dia mendapatkan pahala. Maka pahala menuntut ilmu ini pahala yang besar. Kalau antum niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian antum niatnya untuk mengangkat kejahilan dari diri antum, dan antum mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi antum, memberikan kemuliaan bagi antum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul, katakanlah, dialah yang menjadikan kalian dara'akum, berkembang biak, menikah, punya anaknya punya anak lagi, berkembang biak menjadi banyak di muka bumi ini, dan wa ilaihi tuhsyarun. Dan hanya kepadanya kita kelak akan dikumpulkan. Kita yang banyak ini, manusia yang jumlahnya banyak ini, semuanya akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan katakanlah,
Dan mereka mengatakan wa yaqulun, dan mereka mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapankah datanglah ancaman itu jika kamu itu orang-orang yang benar? Antum masih ingat di pelajaran tarikh Sirah Nabawiyah tentang awal-awal ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Yahudi dan juga kepada pamannya Abu Jahal. Terus kemudian mereka mengatakan, kalau engkau ini Nabi, ya tolong timpakan ini langit kepada kami. Kalau engkau membuktikan engkau itu Nabi, timpakan ini langit kepada kami. Jadi seperti itu dia sampai ngomongin seperti itu. Pembangkangan dia. Kalau benar Nabi, coba berdoa sama Robmu, sama Tuhanmu untuk menimpakan azab bagi kami sekarang. Bilang gitu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, bukan karena itu anak diutus. Saya diutus bukan karena itu. Innama anta mudakir. Fadzakir innama anta mudakir. Rasul itu berilah peringatan karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Maka Rasul hanya menjawab kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dia menjawab seperti ini saja. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah bisa. Dan saya dan aku hanyalah seorang rasul, pemberi peringatan kepada antum semuanya. Seperti itu. Maka orang-orang kafir itu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kalau engkau ini benar-benar seorang rasul, kapan azab itu akan datang? Qul innama ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ini sama ya apa yang dikatakan tadi, saya jabarkan di kisahnya tadi, bahwasanya sesungguhnya ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengadab suatu kaum, ya Allah akan adab. Tapi kapannya itu Allah Subhanahu wa taala semata yang tahu. Naam. Wa innama an-nadhirum mubin. Dan innama ini adalah pembatasan. Bahwasanya saya sungguhnya aku ini hanyalah nadhirun mubin, pemberi peringatan yang jelas. Falamma ra'ahum zulfatan syi'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka katakanlah, ketika melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wujuhul ladzina kafaru, dan orang syi'at wujuhul ladzina kafaru, wajah-wajah orang yang kafir itu syi'at, muram. Wah, ternyata benar. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir ini, inilah adab yang dahulu kamu memintanya, tad'un. Yang tadi orang-orang kafir itu mengatakan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kalau engkau ini orang-orang yang jujur, kapan itu adab itu akan datang? Lah ini sekarang udah datang pada saat hari kiamat. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana am yujirul kafirina min azabin alim. Katakanlah, ara'aytum, terangkanlah kepadaku, in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana, jika Allah matikan aku dan orang-orang bersama aku atau memberi rahmat kepada kami, tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Rahman, dan kami orang-orang beriman kepadanya dan kami bertawakal. Kalau kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan, siapa yang benar, siapa yang fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran amay ya'tikum bima'im ma'in. Katakanlah, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang mendatangkan air yang mengalir bagimu? Maka ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh untuk dijawab, tapi butuh untuk disadarkan. Kalau telah sumber airnya kering, siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala? Selain Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu mendatangkan air?
Jadi ini adalah di antara ayat-ayat ini ditutup, surat Al-Mulk ini ditutup dengan ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya nikmat dari Allah itu banyak. Dan kita sebagai seorang yang beriman, hendaknya kita tidak mengkufuri apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti kita tidak mampu untuk melaksanakannya, nah, paling enggak kita mempunyai niat untuk melaksanakannya. Dan meyakini bahwasanya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak mampu berkurban, dia harus berniat untuk berkurban tahun depan. Meskipun dia dalam keadaan ekonomi yang susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala fa alaihi tawakkalna. Dan kepadanya kita harus bertawakal. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan sesuatu itu ada tanpa sebab. Maha mampu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membawakan rezeki yang lain, yang mana gitu bisa menjadikan kita mempunyai harta untuk berkorban. Nah ini kaitannya dengan pelajaran ini. Antum sekarang kewajiban antum adalah untuk belajar. Allah udah kasih kenikmatan yang banyak, udah kasih HP yang bagus, udah dikasih kuota. Bukan yang ngasih kuota orang tua saya. Kalau Allah tahan rezekinya orang tuamu, mau bisa beli kuota dari mana? Kan nggak bisa. Nah, diberikan penglihatan, pendengaran, pikiran, digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat ngegame, terus HP-an, YouTubean, terus nonton film, drama Korea gitu. Ya Allah. Itu candu. Apakah karena satu menghabiskan waktu, dua dia bikin candu. Main game itu bikin candu. Kalau dia nggak main game, ya dia bakal galau. Sama kayak orang kecanduan sinetron Korea atau sinetron Indonesia aja lah. Kalau dia ketinggalan, dia akan menyesal. Hatinya akan galau. Toyib. Semoga antum bisa memanage apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di jalan-jalan kebaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.